Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah selesai pelaksanaan UTS, maka sesuai dengan setting yang sudah dilaksanakan oleh lembaga terkait dengan ujian online. Nah, untuk itu saat UTS untuk nilai disetting untuk tidak ditampilkan ke langsung bisa dilihat oleh mahasiswa karena memang ada tujuan dengan bagian keuangan sehingga nilainya nanti akan disampaikan setelah proses UTS selesai dan nanti akan disampaikan langsung, bisa di print atau bisa di-download oleh mahasiswa untuk nilai masing-masing. Nah, untuk itu dengan tutorial hari ini kita sampaikan bahwa langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk menyampaikan ke bagian akademik atau ke BAK, tentunya perlu juga kita akan sampaikan bukan hanya menyampaikan nilainya, tetapi bagaimana cara-caranya untuk menganalisa setelah UTS ini selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya ada banyak alternatif atau cara untuk kita melihat hasilnya setelah pelaksanaan UTS. Bisa melalui Google Classroom, juga bisa melalui dengan langsung ke Google Drive. Nah, kalau Google Drive tentunya sudah kita cari di sini, misalkan ada UTS manajemen SDM. Nah, kita tinggal cari saja untuk UTS-nya. Ya, nah di sini kita klik saja. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal melihat, kita refresh dulu. Nah, kalau sudah kita refresh, respon untuk ujian kita lihat di sini tadi ada 22 mahasiswa. Artinya hampir dari 23 hanya satu yang nggak ikut, artinya yang tidak aktif. Nah, ini kalau melalui Google Drive. Tapi kalau melalui Google Classroom bisa, karena ada kelasnya UTS khusus. Nah, di sini bisa kelihatan jumlahnya 22 mahasiswa. Kemudian kita klik, kita langsung ke tugas UTS-nya. Nah, kita langsung klik aja ke linknya. Jadi sama, banyak caranya. Nah, kalau dari Google Classroom kita klik di sini yang tanda pulpen ini. Ya, kita tunggu sampai tampil, kita klik di responnya, sama. Jadi mau dari Google Drive atau dari Google Classroom sama. Banyak alternatif cara untuk memproses selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk aja kepada respon mahasiswa. Nah, di sini kita lihat jumlahnya adalah 22 yang mengikuti atau hadir dalam pelaksanaan UTS. Yang perlu kita cermati di sini bukan hanya bagaimana menyampaikan nilai kepada BAK, tetapi juga menjadi suatu kewajiban kita untuk menganalisis kegiatan proses pembelajaran online yang selama ini dilakukan sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan, apakah sudah efektif, kemudian apakah sudah memenuhi metode yang benar sehingga mahasiswa bisa memahami, mengerti, dan menyerap apa yang kita sampaikan. Maka kita bisa lihat di sini, ya, sebelum kita mengirimkan ke pihak nilainya. Nah, kita lihat dari awal, kita lihat di sini untuk soal yang dikerjakan itu ada 50 soal. Masing-masing soal nilainya 2, berarti ini kalau betul semua 100. Nah, kemudian di sini ada tanggapan 22, artinya mahasiswa kita 22 taruna atau mahasiswa. Kemudian yang di bawah di sini ada ringkasan, pertanyaan, dan individual. Mari kita cermati dulu, kita analisa dulu di sini, khususnya untuk ringkasan di sini.
Nah, kalau kita lihat di dalam kotak di sini wawasan ini ada 3 item. Yang pertama mengenai rata-rata, kemudian median, dan rentang. Apa yang disebut rata-rata? Nah, inilah rata-rata nilai dari seluruh taruna kita atau mahasiswa kita 22 orang tadi. Jadi kalau di rata-rata satu kelas, satu orang rata-ratanya 73,73. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa daya serap pembelajaran online yang dilaksanakan oleh para mahasiswa terpenuhi. Artinya mereka paham tentang mata kuliah yang kita ajarkan. Karena apa? Soal ini adalah memang dari bahannya dari mata kuliah selama pertemuan UTS. Yaitu kalau tatap muka satu semester itu 14 atau 16 kali pertemuan termasuk UAS UTS, berarti ini pertemuan ke-8. Ya. Artinya apa yang kita ajarkan kemudian soalnya itu dari materi pertama sampai ke-8 ini, nah kita buat UTS ini sejauh mana sebetulnya daya serapnya, kemudian bisa mengerjakan. Kalau kita lihat di sini berarti memang rata-rata mahasiswa memahami apa yang kita ajarkan di dalam proses pembelajaran online. Kemudian di sini ada median. Nah, ini apa bedanya median dengan rata-rata? Kalau rata-rata di sini itu dari jumlah seluruh data yang ada. Ya, jumlah seluruh data dibagi jumlah data. Ya. Nah, tetapi kalau median ini adalah nilai yang di tengah, artinya di tengah-tengah. Nah, yang di tengah-tengah aja ini 82, artinya bisa kita analisa bahwa mereka-mereka para mahasiswa atau taruna ini mampu menjawab dan berhasil. Ya. Memang kalau kita lihat di rentang di sini ada nilai terendah 38, nilai tertinggi 90. Dapat dikategorikan ya hampir ya persentasenya lebih banyak untuk nilai di atas 60. Ya. Ini kalau disebutkan. Maka distribusi dari poin total, nah, kalau kita lihat di sini adalah grafiknya. Nilai yang terbanyak itu di atas 80. Ini kalau kita lihat ada berapa orang di sini? Nah, bisa kelihatan di sini. Paling tidak ini 85. Ini hampir 7 orang. 7 orang itu 85. Berarti nilai 8, kalau ini 2 berarti 1 orang yang nilai 8 ini. 38. Yang tadi dikatakan di sini rentangnya 30 hanya satu kalau saya lihat. Ada nilai di sini nilai 44, itu 1 orang. Nilai 50 1 orang, berarti nilai di bawah 60 ya. Itu hanya 3 orang kalau dilihat. Nah, maka dengan demikian kita bisa menganalisa. Berarti di dalam proses pembelajaran, karena memang kita berpatokan apa yang kita sampaikan soal UTS ini ya terkait dengan proses pembelajaran pertemuan pertama sampai ke-8. Artinya ini di tengah-tengahnya atau medianya ada 82, berarti dapat terserap, dapat tersampaikan. Ini kita lihat dari hasil mahasiswa. Apa yang dihasilkan di dalam nilai UTS-nya. Nah, kemudian kita lihat bahwa ini terkait pertanyaan. Artinya apa? Ini jawaban yang benar. Artinya dari nilai 50 dari total soal 50 itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7 soal yang memang nilainya sangat rendah. Nah, contohnya di sini bahkan untuk soal ini tidak ada yang menjawab benar. Kemudian juga soal ini tidak ada yang menjawab soal benar. Tetapi kita lihat persentasenya bahwa hanya 7 soal yang bermasalah. Dalam arti banyak mahasiswa yang tidak bisa menjawab. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan inilah yang mereka banyak yang tidak bisa jawab. Kita bisa mengevaluasi. Setelah UTS kita bisa memberikan suatu tambahan lagi
kenapa tidak bisa menjawab soal yang bisa sampaikan? Nah, kita ulangi kembali karena disinilah bisa kita menganalisa sehingga agar mereka paham kenapa jawabnya salah, terutama 7 soal ini. Itulah gunanya kita bisa menganalisa di dalam proses online ini. Jadi terutama ini yang sampai nggak bisa jawab sekali ini 2 soal. Ya. Tapi kalau dapat kita kurikan dari 50 soal hanya 7 soal yang banyak mahasiswa yang atau taruna yang tidak bisa mengerjakan. Nah ini. Oke, selanjutnya ini nama, kemudian name. Nah, kemudian di sini ada grafik lingkaran terkait dengan prodi. Ini jelas prodi semuanya hadir 100%. Penyataan pembayaran. Nah, kita lihat karena di dalam UTS online itu ada penyataan pembayaran bahwa 81,8% dapat dikategorikan di sini adalah sudah membayar sampai semester genap, tetapi masih kurang. Artinya ini sudah membayar tetapi hanya kurang saja. Kemudian 18%, 18,2% sudah lunas. Tapi tidak ada yang belum membayar semester ini. Kemudian belum membayar lebih dari semua semester. Artinya ini hampir seluruhnya membayar. Oke, untuk pas saya kira nggak masalah. Nah, ini terkait soal. Nah, inilah cara kita menganalisa bahwa setelah UTS kita bisa melihat hasilnya. Contohnya, ini ada soal ya dari 22 taruna bisa menjawab betul semua. Dalam arti bahwa tentang soal ini, permasalahan SDM ini ya contohnya salah satu sumber daya yang penting, sumber daya yang penting dalam manajemen adalah sumber daya. Artinya ini semua taruna paham. Ya, sama, jadi prosentasenya rata-rata karena dilihat dari nilainya tadi memang bagus-bagus, jadi rata-rata paham. Hanya ada beberapa ya, yaitu yang terkait 7 soal tadi, itu yang perlu kita nanti perlu menambahkan materi. Walaupun ini pertemuan termasuk pertemuan awal, di mana mereka nggak pahamnya, di mana mereka tidak mengertinya, kita perlu menjelaskan kembali. Nah ini gunanya kita menganalisa secara detail apa yang kita ajarkan, apakah sudah memang terserap dengan melalui ujian ini. Ya. Jadi karena memang nilainya bagus, jadi banyak. Memang ada beberapa, nah contohnya ini 72,7% menjawab benar. 1 orang menjawab salah, 4 orang. Artinya berbeda-beda poinnya. Artinya ini hampir rata-rata sesuai dengan apa yang dihasilkan. Ya. Nah, tetapi kita bisa melihat memang ada yang kok kenapa nggak bisa menjawab. Nah, ini yang perlu nanti kita perlu memberikan tambahan materi agar karena hampir semua mahasiswa yang nggak bisa menjawab. Nah, itu kita perlu memberikan pemahaman pengertian kembali setelah pembelajaran kembali untuk melakukan proses pembelajaran sampai akhir, artinya sampai UAS nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi ini tadi menyangkut cara menganalisa. Kemudian kita klik langsung aja ke individual. Nah, apa yang dimaksud individual di sini? Kita melihat di sini. Ini dalam arti setiap orang kita bisa melihat, setiap mahasiswa kita melihat nilainya berapa. Contohnya, ini 90 dari 100 poin. Ini ada mahasiswa mendapat nilai 90. Siapa namanya? Di sini misalkan Aditya Rakananda ya. Ini name-nya. Nah, kita bisa lihat. Oh ya, jawabnya memang seperti ini. Salahnya di mana? Nah, kita bisa nanti yang salah-salah itu kita bisa memberikan kembali pemahaman agar dapat mengerti. Ya. Kemudian kita misalkan ini yang satu, kemudian yang kedua siapa? Nilainya 84. Nah, kita lihat. Ya, Mario misalkan. Dan selanjutnya. Inilah
kita cara menganalisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah tadi cara kita menganalisa sebelum soal atau sebelum jawaban kita sampaikan PAK. Tapi perlu kita sampaikan bahwa kalau memang ternyata nanti nilainya jelek semua, bukan berarti nanti atau mahasiswanya yang tidak bisa mengerjakan atau dosennya, maka kita lihat, kita langsung masuk kepada hasilnya dulu ya. Cara menyampaikan PAK juga bermacam-macam, bisa melalui kita klik titik 2, 3 ini langsung download ya, yang extensionnya CSV. Jadi artinya ini masih kita format dengan koma sesuai dengan kita rubah sesuai format yang ada di sini. Tapi bisa juga kita langsung klik di sini, yaitu di spreadsheet-nya atau Google Sheet-nya. Ya, kita klik saja. Kita lihat. Ya. Nah, kalau kita dari Google Sheet langsung rapi, langsung kelihatan di sini. Di sini ada timestamp, ada skor, nama, name, prodi, sampai seluruh kolom di sini hasilnya yang dijawab apa ada di sini semua. Tapi kalau ke BAK itu cukup nanti skor, nama, name, prodi misalkan. Ini sudah cukup, bisa nanti lainnya di del. Nah, silakan Bapak Ibu untuk modelnya. Nah, kemudian ini ada timestamp, artinya saat selesai mengerjakan yang bersangkutan. Memang saat itu dimulai jam 2-an ya, lebih. Sehingga memang ini ada yang sampai terakhir jam 4. Ya. Ya, ini hasilnya. Nah, kemudian bagaimana cara membagikan ini? Nah, kalau nanti sampaikan ke BAK boleh, atau keseluruhan, atau Bapak Ibu del dulu semua, hanya diperlukan skor, nama, name, prodi juga boleh. Kalau enggak, boleh dirubah dulu ya, di download Excel, dirubah menjadi Excel di sini. Jadi dari klik file kemudian download, klik Excel. Ya. Nah, mau disimpan di mana? Misalkan di dokumen. Ya, sudah kita kesimpan. Ya. Tapi kalau mau langsung dikirim ya udah kita klik aja, bagikan. Kan gampang sekali. Nah, kemudian langsung aja diketik emailnya di sini. Misalnya BAK emailnya berapa? Apa emailnya? Info misalnya. Info, kebetulan sudah ada, tinggal klik saja. Kemudian kemana saja? Misalkan ke kaprodinya. Kemudian Pak Agung kan kaprodinya misalkan. Kita klik saja. Dan ke siapa lagi ya silakan. Kemudian pesannya apa? Boleh disampaikan rekap nilai MSDM misalkan. Sudah, tinggal aja langsung kirim. Nah, nanti dari sana ya, walaupun berupa Google Sheet atau Excel, kalau mau dikirim Excel tadi buka dulu ke dokumen misalkan, nggak masalah. Ya, atau Google Sheet-nya juga nggak apa-apa, nanti nggak berubah. Nah, ini dalam proses pengiriman ya. Nah, ini sudah dikirim. Nah, tinggal buka aja di BAK, berarti sudah ada format seperti ini. Nah, kemudian yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa tujuannya apa? Karena memang ini terkait dengan cuma keuangan, memang disetting untuk nilainya itu kita sampaikan ke mahasiswa setelah selesai. Maka dari itu setelah ini sudah selesai, segera saat itu juga sebetulnya setelah selesai bisa kita kirim ya. Kami sendiri sudah kita kirim, setelah sudah selesai langsung kita lihat, kita analisa, langsung kita kirim ke BAK untuk nilainya. Ya. Karena apa? Nanti di BAK akan kita format bagaimana caranya untuk di bagian akademik ini menyampaikan kepada seluruh mahasiswa hanya dengan cara memasukkan nomor induk mahasiswanya atau NIM-nya saja. Nah, setelah itu mereka tinggal masukkan apa yang diminta identitasnya, ya, bisa mendownload dan juga bisa ngeprint nilainya. Bukan nilai per mata kuliah dari dosen kemudian nama-nama mahasiswa sekelas itu, tetapi nanti akan kita kirimkan secara otomatis. Mahasiswa bisa download, mahasiswa bisa print nilainya masing-masing.
Nah, contohnya nanti misalkan mahasiswa tingkat 2 itu misalkan di KPNK itu ada 22 orang. Ya tinggal kita informasikan, buka link, kemudian isi name-nya. Nah, nanti nilai 11 itu, nilai masing-masing itulah yang mereka akan bisa print. Namun demikian nanti kita proses sesuai dengan koordinasi dengan bagian keuangan. Mana yang memang sudah bisa untuk mereka ngeprint ya. Kalau mungkin keuangan atau belum selesai misalkan ya, tentunya harus koordinasi dulu ke bagian keuangan ya. Memang kita perlu kerjasama di situ. Nah inilah dengan cara-cara, dengan paradigma kita pembelajaran online, juga ujian online, kemudian taruna mendapatkan hasilnya pun ya. Walaupun ini masih UTS ya, kalau UAS jelas nanti langsung bisa ngeprint KHS-nya secara online dari HP-nya atau dari laptopnya ya. Silakan. UTS juga begitu, nanti kita buat hasil UTS-nya. Silakan. Dari mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk meminta hasil nilainya ya. Bisa di-print di masing-masing rumah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah selanjutnya segera kami harapkan untuk segera mengirimkan nilainya ke bidang akademik, ke BAK, sehingga bisa diproses untuk bisa didistribusikan kepada seluruh taruna atau mahasiswanya, bisa mengeprint hasilnya masing-masing. Demikian, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.